Baiklah, di sini saya akan memaparkan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang akan kita bahas dalam sistem pengendalian manajemen sektor publik yaitu yang pertama, pengertian dan fungsi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Yang kedua, tipe pengendalian manajemen sektor publik. Yang ketiga, struktur pengendalian manajemen sektor publik. Dan yang keempat, proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, pengertian sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen adalah merupakan suatu proses untuk menentukan suatu sasaran agar seluruh fungsi dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsinya. Sedangkan proses pengendalian manajemen adalah proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Fungsi pengendalian manajemen sektor publik, yang pertama ada perencanaan, kedua koordinasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kinerja. Lanjut yang kedua, tipe pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua, pengendalian operasional. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Yang ketiga, struktur pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Adapun tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah yaitu sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilai kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua, untuk memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inflasi bawahan. Yang keenam, sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Yang ketujuh, sebagai alat pengendalian anggaran. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab. Penilaian kinerja manajer sangat penting karena dengan adanya penilaian kinerja dapat diketahui apakah pusat pertanggungjawaban tersebut melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Pusat-pusat pertanggungjawaban atau responsibility center pada dasarnya terbagi menjadi 4 jenis pertanggungjawaban, yaitu yang pertama pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Dan yang keempat yaitu proses pengendalian manajemen sektor publik, yaitu yang pertama perumusan strategi, perencanaan strategi, penganggaran, dan penilaian evaluasi kinerja. Jadi kesimpulannya yaitu sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sistem pengendalian manajemen tersebut harus didukung dengan perangkat yang lain berupa struktur organisasi yang sesuai dengan tipe pengendalian manajemen yang digunakan, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang mendukung. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.